Halo guys, selamat datang di channel Diplomat Review. Terima kasih telah mengklik channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Digital Hunter: The Unexpected Man yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang dua orang saudara kembar yang memiliki nasib hidup yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan salah satu di antara mereka memiliki rasa iri dan membuat salah satu di antaranya selalu berusaha untuk menyingkirkan saudaranya tersebut. Oke guys, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seseorang pemuda yang bernama Wei sedang melakukan transaksi di sebuah bank. Di sini, Wei merupakan seorang ahli matematika. Namun sesaat, terlihat para perampok mendatangi bank tersebut dan berniat ingin mengambil uang di sana. Melihat kedatangan mereka, salah satu pegawai diam-diam menghubungi polisi. Menyadari hal itu, salah satu perampok langsung memukulnya hingga pingsan. Sesaat para perampok yang hendak kabur, tiba-tiba salah satu di antara mereka terkena lemparan yang dilakukan oleh Wei. Lemparan tersebut berhasil membuatnya jatuh sehingga identitasnya berhasil diketahui oleh Wei. Ketika perampok itu lengah, Wei langsung memukulnya hingga perkelahian di antara keduanya pun tidak terhindarkan. Namun, perampok tersebut berhasil kabur setelah temannya menembakkan pistol ke arah Wei. Untungnya, Wei masih bisa menghindari tembakan tersebut. Tak lama setelah para perampok pergi, polisi pun tiba di tempat kejadian dan langsung menanyakan ciri-ciri pelaku. Wei yang jenius dan memiliki ingatan yang kuat langsung mengilustrasikan wajah salah satu perampok yang ia lihat menggunakan poster yang ada di bank tersebut. Dengan wajah yang kurang yakin, kepala polisi langsung memerintahkan agar Wei dibawa ke kantor polisi sebagai saksi. Sesampainya di kantor polisi, Wei menceritakan ciri-ciri pelaku untuk dilakukan sketsa wajah dengan menggunakan sederet angka. Sesaat setelah selesai, kepala polisi langsung mengecek hasil sketsa itu. Akan tetapi, kepala polisi masih belum yakin terhadap hasil sketsa yang diberikan, sehingga membuat Wei langsung meyakinkan dengan menganalisa bentuk wajah polisi tersebut secara detail. Alhasil, kepala polisi langsung mempercayai semua perkataan Wei dan ia langsung memerintahkan pasukannya agar mencari keberadaan perampok tersebut. Berkat bantuan dari Wei, polisi dengan cepat berhasil menangkap para perampok sehingga membuat heboh media di sana. Ternyata, setelah diselidiki, salah satu perampok tersebut bernama Limau. Akibat kejadian yang menghebohkan ini, Wei mendadak terkenal bak seorang pahlawan dan mendapatkan penghargaan dari kepolisian, serta dijuluki sebagai jagoan angka. Di lain tempat, terlihat seorang anak kecil yang bernama Susi sedang membacakan buku untuk pamannya yang sedang sakit karena mengalami kecelakaan tabrak lari. Pamannya tersebut bernama Om Ram. Om Ram sendiri merupakan saudara kembar dari Wei yang juga seseorang yang ahli di bidang matematika. Namun, ia hanya bekerja sebagai mekanik peralatan elektronik karena tidak memiliki pendidikan sebaik Wei. Tak berselang lama, Wei datang dengan anak bungsunya Aoji dan istrinya yang bernama Karin, serta dokter yang merawat Om Ram. Om Ram pun langsung menanyakan kepada dokter apakah ia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Namun Wei yang masih khawatir menyarankan Om Ram agar bertahan di rumah sakit untuk beberapa hari lagi. Melihat Om Ram yang bersikeras untuk pulang, dengan berat hati, dokter akhirnya mengizinkan ia untuk pulang. Dengan diam-diam, dokter berbicara kepada Wei bahwa kaki saudara kembarnya sudah tidak bisa disembuhkan. Singkat cerita, sesampainya di rumah Om Ram, Wei berniat mengajak Om Ram untuk tinggal bersamanya. Namun, permintaannya ditolak oleh Om Ram, dan ia mengatakan bahwa ia masih bisa hidup sendiri. Sedikit info, Om Ram sendiri memiliki dendam terhadap Wei karena sejak dahulu ia merasa iri dan menganggap bahwa Wei merupakan penyebab dari semua penderitaan dalam hidupnya yang ia alami selama ini. Mulai dari masalah percintaan, pendidikan, hingga kelumpuhan yang ia alami.
Keesokan harinya, Wei dan keluarganya kembali mengunjungi Om Bram. Dan di sini, Om Bram kembali meminta Susi agar membacakan buku untuknya. Tiba-tiba, Wei ditelepon oleh polisi untuk dimintai bantuan karena telah terjadi serangan hacker yang menyebut nama Wei. Sesampainya di kantor polisi, saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang hacker yang mengaku bernama Huayo berbicara melalui layar kepada mereka dan meminta kepala polisi untuk membebaskan Limau. Huayo juga mengatakan ia membenci sang jagoan angka karena telah membangun kehormatan di atas penderitaan orang lain. Setelah dilacak oleh kepolisian, ditemukan informasi bahwa Huayo merupakan putri dari Limau yang sedang berada di Amerika. Diketahui, Huayo juga merupakan seseorang yang ahli di bidang matematika. Kemudian, kepala polisi mengancam Huayo agar menghentikan aksinya. Tak berselang lama, terjadi ledakan di gedung yang berada tak jauh dari kantor polisi. Hal itu merupakan ancaman dari Huayo dan ia mengatakan masih ada 2 bom lagi yang belum ia ledakan. Sementara itu, kepanikan masyarakat mulai terjadi yang membuat polisi harus bertindak cepat dalam menemukan lokasi bom itu berada. Polisi pun memutuskan untuk menginterogasi Limau agar memberitahukan keberadaan putrinya. Tentu saja, Limau yang merupakan seorang perampok yang sadis tidak memberikan informasi yang diinginkan polisi. Di tengah usaha polisi untuk menemukan bom, Huayo kembali muncul dan mengancam untuk meledakkan bom keduanya jika polisi tidak mewujudkan keinginannya. Hal ini membuat polisi terpaksa mengajak Huayo untuk berdiskusi dengan tenang. Kemudian, setelah berdiskusi, akhirnya Huayo menantang Wei yang merupakan ahli matematika untuk menjawab 3 soal yang diberikan oleh Huayo. Jika ia berhasil menjawab, maka Huayo akan memberitahu lokasi bom yang ia pasang. Dengan terpaksa, Wei akhirnya menyanggupi tantangan tersebut. Ia pun diberi waktu 30 menit untuk menjawab 2 soal pertama. Di lain sisi, kepanikan di masyarakat pun tercipta dan membuat para guru matematika di kota ingin membantu Wei mengerjakan soal yang diberikan. Namun, sang hacker yang memantau setiap pergerakan Wei melalui CCTV melarang para guru untuk membantu Wei. Singkat cerita, dengan waktu yang tersisa 12 menit, akhirnya Wei berhasil mengerjakan soal pertama. Sang hacker pun memberikan lokasi bom yang ia pasang. Dan ternyata, lokasi tersebut berada di museum. Wei pun langsung menginfokan kepada para polisi untuk segera pergi ke museum. Namun, masih ada soal kedua yang harus ia selesaikan dalam waktu 12 menit untuk menemukan lokasi yang lebih akurat karena museum sendiri merupakan tempat yang cukup luas dan mustahil bagi polisi untuk menemukan bom tersebut secara cepat. Sesampainya di sana, polisi mengerahkan seluruh kemampuan mereka agar mengevakuasi seluruh pengunjung dari museum dan menyisir setiap tempat untuk menemukan bom tersebut. Di sisi lain, Wei yang hampir menyerah teringat ke masa lalu di mana ketika ia masih SMA, di mana ayah Wei pernah menantang Wei dan Bram untuk berlomba menjawab soal, dan siapa yang bisa menjawab soal tersebut akan mendapatkan sebuah apel. Dengan mudah, Bram mampu menjawab soal itu dan mengalahkan Wei. Lalu, Bram menasehati Wei jika ia berpikir seperti orang biasa, maka ia tidak bisa menjawab soal tersebut. Teringat dengan nasihat Bram, Wei seperti mendapatkan kekuatan dan bisa dengan mudah mengerjakan soal tersebut. Setelah melihat jawaban Wei, sang hacker langsung memberitahu bahwa bom tersebut berada di tempat sampah yang ada di tempat parkir. Setelah berpencar dan memeriksa tong sampah yang berada di tempat parkir, akhirnya kepala polisi berhasil menemukan bom tersebut dan melemparkannya sehingga meledak di udara. Kejadian ini kembali membuat gempar masyarakat, sehingga membuat semua orang tahu kejadian ini, tak terkecuali istri dan saudara kembar Wei. Setelah berhasil mengamankan bom kedua, tanpa memberi banyak waktu istirahat kepada Wei, sang hacker langsung memberikan soal ketiga untuk menemukan bom yang terakhir. Dan dalam waktu 1 jam, Wei sudah harus bisa menyelesaikannya. Ternyata, soal yang diberikan merupakan soal yang sangat sulit dan belum pernah ada orang yang bisa menyelesaikan soal tersebut. Namun Wei mau tidak mau harus mengerjakannya. Khawatir dengan keberadaan suaminya, Karen pun menyusul ke kantor polisi untuk menanyakan apakah ada jalan keluar atas soal yang diberikan. Wei pun menjawab bahwa ia tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Mendengar jawaban Wei, Karen pun langsung memberikan saran agar meminta bantuan Bram untuk mengerjakan soal tersebut. Karena ternyata Bram merupakan orang yang lebih ahli dibanding Wei dalam bidang matematika
namun tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena ayah mereka hanya mampu menyekolahkan salah satu di antara mereka. Hal ini merupakan salah satu sebab Bram membenci Wei. Setelah mendengar hal itu, kepala polisi berserta Karin langsung menjemput Bram untuk meminta bantuan. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Bram, polisi heran mengapa Bram lama membukakan pintu. Karin pun menjelaskan bahwa Bram tidak bisa berjalan, sehingga tidak bisa dengan cepat untuk membukakan pintu. Kembali flashback saat Bram mengalami kecelakaan, di mana pada saat itu, Wei melihat seseorang sedang memasang alat untuk mencuri uang setiap orang yang melalui jalan tersebut. Wei pun yang mengetahui apa yang dilakukan pria itu, langsung berusaha untuk mengejarnya. Namun pria itu langsung lari, sehingga membuatnya tertabrak oleh sebuah truk. Setelah didekati, ternyata pria tersebut adalah Bram. Hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Bram membenci Wei. Kembali ke kantor polisi, di mana Bram berhasil dijemput dan diminta bantuannya untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh hacker. Bram pun ditempatkan di ruangan terpisah dari Wei agar tidak diketahui oleh hacker. Ia juga dipasangkan alat untuk dapat berkomunikasi dengan Wei. Saat akan mengerjakan soal, Bram meminta agar ia disaksikan oleh para polisi. Hal ini dilakukan agar ia merasa semangat. Selain itu, ia juga meminta Karin untuk menjadi timer pada saat ia mengerjakan soal tersebut. Di mana diperlihatkan pada saat mereka muda, Karin pernah menjadi timer ketika Bram dan Wei melakukan lomba lari. Ternyata dalam adegan ini, diketahui bahwa Bram dan Karin pernah menjalin cinta sebelumnya. Namun karena Karin melanjutkan kuliah bersama Wei, akhirnya mereka berpisah. Wei yang selalu ada untuk Karin akhirnya menikah dengannya. Hal ini membuat Bram semakin tidak menyukai Wei. Kembali ke adegan di mana Bram dan Wei sedang bekerja sama untuk menyelesaikan soal terakhir. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, Bram selalu salah mengerjakan soal tersebut, sehingga membuat kepala polisi tidak yakin dan memutuskan untuk meninggalkan Bram. Tak lama setelah kepala polisi keluar, Bram pun berhasil menjawab soal tersebut, dan semua meninggalkan Bram untuk pergi ke ruangan di mana Wei mengerjakan soal, dan langsung meminta hacker untuk memberikan lokasi di mana bom tersebut berada, yang di mana bom itu ternyata berada di lemari tim polisi kriminal. Dengan waktu yang tersisa hanya 2 menit, polisi pun langsung mengevakuasi Bram dan para wartawan yang sudah berkumpul di depan kantor polisi, serta mencari keberadaan bom tersebut. Tak lama setelah itu, bom itu berhasil ditemukan. Hacker pun langsung mengembalikan jaringan kepolisian yang telah ia retas sebelumnya. Setelah keadaan tenang, Wei pun langsung mengantarkan Bram untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan bahwa Huayo yang merupakan putri dari Limau yang selama ini disangka sebagai hacker diketahui telah meninggal dunia selama 1 bulan yang lalu. Polisi pun langsung menanyakan kebenarannya kepada Limau, dan Limau pun membenarkan hal tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan siapakah hacker yang sebenarnya. Di lain sisi, Wei yang sudah sampai di rumah Bram dimintai pertolongan oleh Bram untuk mengambil air minum. Saat Wei lengah, Bram langsung berdiri dan diketahui ternyata Bram hanya berpura-pura lumpuh dan langsung memukul Wei hingga pingsan. Saat Wei pingsan, Bram pun langsung menyamar menjadi Wei, serta Wei langsung dirubah penampilannya agar menyerupai dirinya. Di sisi lain, polisi juga telah berhasil menemukan alamat asli sang hacker, di mana ditemukan bahwa alamat tersebut adalah alamat Bram. Adapun suara wanita yang diprediksikan oleh polisi merupakan suara dari Susi yang telah direkam oleh Bram, serta telah diedit untuk mengecoh kepolisian. Mengetahui hal itu, polisi langsung menghubungi Wei yang palsu dan memberitahu bahwa Bram adalah pelakunya. Karin yang curiga atas tingkah laku Wei yang tak seperti biasanya berusaha berpura-pura bahwa tidak ada hal yang mencurigakan. Karin juga bercerita kepada Wei palsu saat ia menunggu suratnya yang tak kunjung dibalas oleh Bram. Bram yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa ia masuk penjara selama 6 tahun karena telah membobol kartu kredit milik orang agar bisa membiayai kuliah adiknya, sehingga ia tidak bisa membalas surat dari Karin. Singkat cerita, polisi beserta Wei palsu telah sampai di kediaman Bram untuk menangkapnya. Kepala polisi yang cerdas langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Bram karena polisi telah mendapatkan informasi dari Karin bahwa Wei yang sekarang adalah Bram.
Setelah bekerja keras, polisi berhasil menyelamatkan Wei yang asli dan melepaskan bom yang terikat di tubuh Wei, serta langsung menangkap Wei yang palsu. Di akhir cerita, diperlihatkan alasan kenapa ayah mereka lebih memilih Wei untuk dikuliahkan, walaupun dalam kenyataannya, Bram lebih jenius. Hal ini ayahnya lakukan karena Bram memiliki sifat yang kurang baik, dan jika ia dikuliahkan, ayahnya khawatir kepintaran yang ia miliki akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang jahat. Dan film pun selesai. Di sini, kita mendapatkan sebuah pelajaran di mana kecerdasan merupakan sebuah anugerah, dan seharusnya kecerdasan dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan bukan untuk merugikan orang lain. Terima kasih.